sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rico. Ia sangat suka menjelajahi alam dan bercita-cita menjadi seorang petualang sejati. Namun, orang-orang di desanya selalu berkata, "Jangan pernah masuk terlalu jauh ke dalam hutan, ada sesuatu yang misteri." Namun, rasa ingin tahu Rico terlalu besar. Suatu hari, saat berjalan-jalan di pinggir hutan, ia menemukan seekor burung kecil dengan sayap terluka. "Kasihan sekali," kata Rico, lalu menggendong burung itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, burung itu berkicau dengan suara yang tidak biasa. "Terima kasih, Rico. Kau telah menolongku. Sebagai balasannya, aku akan membawamu ke hutan ajaib." Rico terkejut. Burung ini bisa bicara, pikirnya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba hembusan angin kencang berputar di sekelilingnya. Dan dalam sekejap, Rico sudah berdiri di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hutan tempat Rico berdiri sangat berbeda dengan yang ada di desanya. Pohon-pohonnya menjulang tinggi dengan daun berwarna ungu dan biru. Sungai yang mengalir berkilauan seperti kaca, dan bunga-bunga mengeluarkan cahaya lembut. "Selamat datang di hutan ajaib," kata burung kecil itu. Kini terbang dengan lincah. "Namaku Luno. Kau satu-satunya manusia yang bisa datang ke sini." Saat berjalan lebih dalam, Rico bertemu dengan makhluk-makhluk unik. Milo si kucing berdaun kucing berbulu hijau dengan daun di punggungnya, yang bisa menyerap sinar matahari untuk tetap hangat. Gomo si beruang air beruang besar, yang bisa berjalan di atas air dan sangat ramah. Tiki si kelomang pintar kelomang kecil, yang membawa rumahnya sendiri, penuh dengan gulungan kertas, berisi peta rahasia. Mereka semua menyambut Rico dengan gembira. Namun, suasana mendadak berubah ketika angin dingin bertiup dan awan gelap berkumpul di atas hutan. "Oh tidak, Raja Kabut telah bangkit lagi!" teriak Tiki, si kelomang. Menurut legenda, Raja Kabut adalah makhluk gelap yang ingin menyelimuti hutan ajaib dengan kabut tebal agar tidak ada cahaya yang bisa masuk. Jika itu terjadi, semua tanaman dan makhluk ajaib akan melemah. "Kami butuh bantuanmu, Rico," kata Luno. "Hanya manusia dengan hati murni yang bisa menemukan batu cahaya untuk mengalahkannya." Rico merasa gugup, tapi ia tahu ia tidak bisa meninggalkan teman-teman barunya dalam bahaya. "Ayo kita cari batu cahaya itu," katanya penuh semangat. Bersama Luno, Nilo, Gomo, dan Tiki, mereka memulai perjalanan menuju Gua Bintang, tempat di mana batu cahaya dipercaya tersembunyi. Perjalanan menuju Gua Bintang tidaklah mudah. Mereka harus melewati pertama jembatan akar yang bergerak. Rico harus melompat di antara akar-akar yang terus bergerak agar tidak jatuh ke sungai berarus deras. Kedua, hutan cermin, tempat di mana bayangan mereka hidup sendiri dan mencoba menghalangi jalan mereka. Ketiga, tebing angin berbisik setiap kali mereka berbicara. Suara mereka dipantulkan kembali dalam bentuk teka-teki yang harus dipecahkan. Dengan kerjasama dan keberanian, akhirnya mereka sampai di Gua Bintang. Di dalamnya, mereka menemukan batu cahaya, sebuah kristal berkilau yang hanya bisa diangkat oleh seseorang yang benar-benar percaya pada kebaikan. Rico mengulurkan tangannya dan perlahan mengangkat batu itu. Saat ia menggenggamnya, cahaya terang langsung menyebar ke seluruh hutan, mengusir kabut gelap. Raja Kabut yang ganas menjerit dan perlahan menghilang, tersapu oleh sinar batu cahaya. Hutan kembali terang, bunga-bunga bermekaran, dan semua makhluk bersorak gembira. "Terima kasih, Rico. Kau adalah pahlawan hutan ajaib," kata Gomo, si beruang air. Luno kemudian terbang mendekati Rico. "Sekarang saatnya kau kembali ke dunia asalmu." Sebelum Rico sempat berkata apa-apa, angin berputar lagi, dan ia tiba-tiba sudah berdiri kembali di desanya, masih memegang bulu kecil berkilauan milik Luno. Apakah itu hanya mimpi, pikirnya. Namun saat ia melihat ke langit, sekilas ia melihat bayangan Luno yang terbang melintas dan berkicau. Petualangan Rico di hutan ajaib mungkin telah berakhir. Tetapi hatinya tahu, suatu hari nanti ia akan kembali.